lagi di Super Season 4 episode 3. Nah, sebelum dimulai nih, kita kenalan dulu gak sih Kak? Biar Sobat Super ini yang lagi nonton tahu nih siapa hostnya. Nah, kenalin, aku Azra dari Agribisnis Angkatan 2022. Dan aku Hera dari Agribisnis Angkatan 2022. Oke, kira-kira di podcast kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Kak? Nah, di podcast kali ini itu kita dengan judul Rumah Ternyaman, kita bakal ngebahas mengenai Permaseta. Kenapa nih judulnya Rumah Ternyaman? Karena Permaseta sendiri ini bakal dijadikan rumah ternyaman bagi mahasiswa agribisnis di Universitas Brawijaya. Iya, menarik banget ya, Kak, ternyata. Dan kita juga akan kedatangan narasumber yang akan memberikan informasi menarik nih seputar Permaseta. Bener banget. Tanpa berlama-lama, langsung aja nggak sih kita panggil aja narasumbernya. Nah, sebelum dipanggil, kita minggir dulu nggak sih, Kak? Boleh. Kita minggir dulu, kasih space buat narasumbernya. 1, 2, 3. Halo, Kak. Halo. Bisa minta tolong perkenalkan diri dulu nih, Kak. Namanya, terus dari angkatan apa dan sebagai apa nih di Permaseta? Oke, mungkin aku dulu ya. Kenalin aku Riza dari Agribisnis 21. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Permaseta. Oke, kalau aku Rara dari Agribisnis 21 juga di Permaseta, sekarang menjadi bendahara umum. Kalau boleh tahu kesibukannya saat ini apa nih, Kak? Mungkin dari Kariza terlebih dahulu. Aku kan kalau sekarang sebagai mahasiswa sibuk kuliah lah pasti. Iya. Pasti kuliah terus. Betul. Sebagai Ketua Umum ya sibuk di organisasi Permaseta sekarang. Kita lagi jalan beberapa proker juga kan sekarang, jadi sibuk di situ gitu mungkin. Kalau dari Kak Rana? Kalau aku saat ini sama juga, kan aku juga kuliah, terus aku juga jadi bendahara umum, terus ngajarin benpel yang tadi program kerjanya lagi berjalan, sama aku ikut kepanitiaan juga di luar. Keren banget gak sih kakak-kakak ini kuliah menyambi dengan Kita organisasi? menyibukkan diri untuk berproses lah pokoknya. Siap. Nah, Gitu. sejak kapan sih kakak ini bergabung di Permaseta sebagai anggota dan juga sebagai pengurusnya nih, Kak? Kalau tadi apa anggota ya? Kalau anggota Iya. kan kita dari PLA 1 dari masuk Agri kita kan udah anggota Iya, muda, betul. terus anggota Pratama, terus kalau apa staff ya. Menjadi Kalau staff dewan itu aku pengurus. tahun lalu dan pengurus Permaseta tahun lalu jadi staff Departemen Kaderisasi. Berarti Di periode lalu. 2022-2023 ya, Kak? 2022-2023. Jadi kita Kalau Kak Rara? angkatan staff. Kalau aku sama juga kan, anggotanya pasti dari baru awal masuk udah jadi anggota Permaseta. Terus untuk ikut jadi pengurusnya aku juga ikut staf magang untuk tahun 2021. Terus setelah itu lanjut jadi staff. Itu barengan Kak Dido juga 2022-2023. Nah itu staff magang. Aku nggak ikut. Oh, Tapi aku Kak Riza menyesal nggak nggak ikut. ikut staff magang. Kenapa tuh, Kak? Karena aku lihat staff magang dari tahun ke tahun kan seru banget kan. Heeh. Kalau mau ngerubah timeline yang dulu mau ikut staff magang aku sebenarnya. Tapi karena ya udah terlanjur kan. Seru nih kan. staff magang. Seru. Apalagi online waktu itu. Jadi kayak nyari gitu temen ya. juga. Bener. Kalau online nggak punya teman kan kita. Iya, benar. Paling di kelas aja kan. Benar. Terus lanjut jadi bendahara umum. Oh. Nah, kan tadi kalau Kak Riza ini dari Departemen Kaderisasi nih. Kalau Kak Rara tuh dari departemen apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Aku departemen yang ngadain super nih dari Infocom juga. Terus kan kakak sekarang menjadi ketua umum sama bendahara umum nih. Alasannya tuh apa sih, Kak, kalau kakak tuh melanjutkan menjadi ketua umum dan bendahara umum, kalau boleh tahu? Oke, dari aku. Mungkin karena sebenarnya kita tuh butuh banget teman satu prodi gitu loh untuk ngebantu dalam akademik maupun non akademik buat kita kayak sama-sama berkembang bareng gitu. Nah, kalau misalkan aku nggak ikut Permaseta sekarang, aku kayak bingung gitu loh, nggak punya teman selain teman-teman yang ada di pengurus, teman kelas, atau kayak itu juga maksudnya kalau di organisasi kan kita kayak terikat gitu kan, jadi mau gimana pun pasti tetap dibantu. Kalau misalkan enggak, ya udah aku kayak luntang-lantung aja sendirian gitu. Jadi itu salah satu alasan aku juga, sama mau lanjut berproses mungkin ya. Oke, mungkin lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kan tadi udah dijelasin proker-prokernya. Nah, mungkin bisa dijelasin secara umum nih proker-proker yang ada di Permaseta itu apa aja? Kalau sekarang kita lagi, kemarin tuh Fun. Itu salah satu proker terbesar kita karena
skalanya itu nasional. Dan itu keren banget soalnya dari rasionalisasi rangkaiannya itu ada. Di awalnya ada seminar dulu. Dari seminar kan ada apa ya? Itu kan ada kayak pemberian materi dan sebagainya. Terus ada lombanya juga BCC. Terus sampai puncak di presentasi finalis sampai puncak di malamnya gitu. Ada bazar ya kak, bazar ada entrepreneur. Terus apa lagi bang? Rasta. Oh ya, terus juga yang lagi running ada Rasta, itu kayak untuk perayaan ulang tahun Permaseta gitu. Agribisnis ya lebih tepatnya. Betul. Terus itu juga ada beberapa rangkaian tuh dari rangkaian, betul. sosial event, terus Wah keren juga tuh kemarin kita ke ke panti. Panti. Terus ada juga competition itu lomba futsal, sama ada malam puncak sama malam sakral itu nanti. datang malam puncak beli tiketnya. Jangan lupa. Terus ada ini kita kan lagi jalan sah magang juga. Oh Iya. Nah, kita punya adik-adik nih sekarang harus kita bimbing. Terus ada juga pengabdian. Pengabdian peta. dan- Betul. Peta. Dan spontan. Spontan tuh Hei. kayak kompetisi di dalam satu agribisnis. Betul. Tadi ikut nggak Kara? Ikut. Ikut. Spontan. Kemarin ikut tahun lalu. Kolase tahun lalu. Oh, Kolase. cuman jadi peserta. Iya peserta. Ikut. Jadi apa tuh kak? Bulu tangkis. Wah, Kan dia keren kayak banget ini tuh. kan sport. Aku ditanya jadi apa? Kalau Kariza Juara. apa nih? Juara 3 sih. Oh juara 3. Apa nih? Iya. Juara 3 apa? Bulu tangkis juga? Basket. Oh basket. Kan bulu tangkis kalah di awal. Waduh, ke-spill nih di sini. Nah, yang penting kontribusi Iya. olahraga. Satu lagi kita ada Apa tuh? proker yang mau datang. Apa tuh, Pela 2. Waduh, oh iya. Pela 2. Jangan lupa ya guys, Makanya join. Pela 1 udah keren banget kan kemarin. Apalagi untuk Pela siap 2 nggak harganya. sih? Pela 2 tuh pasti seru. Seru banget. Harus ikut. Harus ikut. Kalian harus ikut. Kalian udah Pela 2? Aku udah. Oh, udah ya? Hera belum. Oh, belum. Ikut boleh nanti. Iya pasti dong. Selanjutnya, buat peran dan tanggung jawab nih Kak dalam organisasi di Permaseta itu gimana sih Kak? Kita kan punya job desk kan. Iya. Kalian sendiri kan kalau tiap departemen punya job description. Kalau aku nggak ada job desk tertulisnya, cuma ya kalau aku tuh lebih ke pencapaian visi misi. Jadi semua program kerja yang kita jalanin itu harus selaras sama visi misi tahun ini. Visi misinya apa tuh Kak? Jadi katalisator Permaseta yang inklusif. Siap. Kalau buat Karara, Aku bendahara umum pastinya ngurus semua keuangan mulai dari kas, terus juga pengajuan ke fakultas, sama aku juga bertanggung jawab dari seluruh bendahara pelaksana program kerja yang ada di Permaseta. Jadi aku mengurus masuk keluarnya keuangan, aku juga bertanggung jawab mendampingi mereka sampai mereka dapat uang untuk program kerja. Oke, mungkin balik lagi ke proker ya, masa proker yang paling menarik nih menurut Kak Riza dan Kak Rara di Permaseta tuh apa ya? Boleh tahu. Kalau program Permaseta tuh punya ciri khasnya masing-masing, punya hal menariknya masing-masing. Iya. Jadi misal di FUN itu kan bidangnya di wirausaha. Dengan rangkaiannya yang sekeren itu ditutup dengan bazar yang keren juga. Pasti punya tiap proker punya apa ya? Kan punya tujuan masing-masing juga. punya ciri khasnya ya Kak. Tapi kalau mana yang paling keren, semua keren menurut aku. Eh, Saya punya ciri khas masing-masing. siap. Ini juga super. Ini Keren. proker keren ini. Keren banget. Juga gak kalah keren ya. Iya. Super keren. Kalau dari Karara, Kalau dari aku sama sih, semuanya keren dan punya bidangnya masing-masing gitu. Jadi tergantung tiap orang tuh passionnya di mana, dia bakal suka di program kerja yang mana. Kalau aku sih tahun lalu ikutnya Rasta sama Peta. Jadi waktu itu dua-duanya berkesan sih, yang satu tentang aku belajar banyak tentang ngurus acara, terus pensi dan sebagainya. Kalau misalkan di Peta aku kayak lebih belajar gimana sih cara mengabdi gitu sama sosial ya. kalau Kak Riza tahun lalu ikut jadi Aku- apa nih kepanitiaannya? Kepanitiaan aku alumni PLA pokoknya. Berarti PLA. PLA 1 Korlap Internal, PLA 2 CO Acara. Keren banget gak sih? Pokoknya PLA semua lah. Mengabdi kepada PLA. Permaseta. Iya. Kalau Kak Rara divisi apa nih? Aku kalau di Permaseta kebanyakan di acara juga sih. Mulai dari pasca, terus di Rasta sama di Peta aku jadi acara, terus di PLA 2 terakhir jadi PDD. PDD. Tapi bener sih kata Karara tadi. Jadi Apa tiap prokernya punya kayak passionnya masing-masing lah. Jadi kita misalnya kita mau berkembang di apanya, misal
kita mau ketemu banyak orang terus buat ngelatih orang dan sebagainya, kita ikut PLA, ketemu alumni dan banyak sebagainya. Kalau mau kayak belajar bikin event itu di Rasta. Kalau pengabdian di Peta gitu-gitu. Jadi pokoknya Permaseta itu wadahnya ada lah. Tinggal kalian mau pilih yang mana, proker kita lengkap. Berarti udah kayak lengkap banget ya Kak di Permaseta ini, udah Tinggal milih lah mencakup. pokoknya. Ya. Milih. Tinggal milih mau join di mananya nih. Betul. Ya. Selanjutnya nih Kak untuk pertanyaannya yaitu struggle yang dihadapin Kakak menjadi ketua umum maupun bendahara umum maupun di staffnya dahulu itu gimana, apa aja sih Kak? Terus gimana cara mengatasi struggle itu? Yang pertama tuh pastinya manajemen waktu sih. Kayak kita kadang-kadang kayak bertabrakan dengan kegiatan akademik atau kayak tiap proker juga kadang bertabrakan. Jadi kita harus pinter-pinter aja gimana cara kita ngatur waktunya, entah itu bikin jadwal sama bikin skala prioritas. Terus sama apalagi kita kan teras. Jadi kita kayak harus menaungi semua departemen, terus masalah-masalah yang ada di departemen kita juga harus ngebantu. Itu sih menurutku kayak sebuah tantangan juga kita ngadepin banyak orang. Bener sih. Kalau Kak Riza gimana? Kalau menurut aku hal yang paling susah itu ngendalin masa orang. Iya. Gimana tuh? Orang itu biar sesuai sama kemauan kita, sejalan, sevisi, itu yang paling susah. Kayak misal kita kan di teras, terus kita punya banyak departemen. Itu kan kita harus menjadikan semuanya itu dengan latar belakang yang berbeda. Kadang kan dari mungkin latar belakang berbeda apa ya. Itu biar satu visi sejalan, kita buat jalan organisasi, itu menurut aku susah. Jadi nge-manage orang. Jadi kayak mengatur gimana sih orang ini menjadi satu visi dan misi gitu ya Kak? Ya, itu susah. Terus waktu juga jadi struggle sih. Soalnya balik lagi kita kan prioritas kita kan kuliah. Cuma kita juga mau berproses di luar kelas lah, di luar bangku perkuliahan. Jadi kita pintar-pintar bagi waktu. Mungkin punya kesibukan lainnya juga kan. Ya, berarti kayak kita harus ngejaga gimana sih cara biar seimbang antara kuliah. Terus sama satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Manajemen konflik. Itu struggle lah itu pasti. Konflik bukan berarti konflik yang konotasinya pasti jelek ya. Maksudnya perbedaan pendapat itu sesimpel itu konflik juga. Tapi gimana kita merubah perbedaan pendapat itu jadi hal yang bikin kita makin berkembang. Nah, itu betul. Selanjutnya mungkin aku mau nanya tentang tantangan utama yang dihadapi Permaseta saat ini itu apa? Gimana tuh? Dari ketumnya nih. Kalau tantangan utama kita tadi ya, sebenarnya banyak orang yang belum tahu kalau organisasi itu sepenting itu. Mungkin karena mereka melihatnya contoh-contohnya oknum lah mungkin. Oknum yang berorganisasi tapi kemudian mengesampingkan akademik. Padahal fokus seorang mahasiswa kan pasti akademik. Mungkin banyak yang belum tahu tadi kalau misal dua hal itu bukan hal bertolak belakang. Terus maka dari itu dampaknya ke minat organisasi. Kalau mungkin teman-teman tahu kan semakin menurun semakin hari. Iya betul. Karena mungkin ada program-program lain yang menawarkan banyak hal kayak MBKM kayak gitu kan menawarkan banyak hal. Itu tantangannya minat organisasi kalau sekarang jadi tantangan. Iya betul. Sekarang apa? Kalau menurutku komitmen, kalau misalkan kita udah mengikuti sebuah organisasi, membentuk komitmen itu kayak gak semua orang bisa berkomitmen dalam organisasi karena kan kita ada periodenya dan dari awal sampai akhir kita tuh harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Nah biasanya di akhir itu orang-orang tuh udah pada menurun semangatnya, terus kayak udah mulai tanggung jawab ini dan sebagainya, apalagi ditambah udah mulai program kerja yang pastinya bikin capek banget kan. Nah itu pasti pasti bikin orang capek dan kayak males banget. Padahal kalau misalkan mereka tetap bisa manage itu dengan baik, sebenarnya kedua hal dari organisasi dan akademik itu bisa berjalan dengan beriringan. Berarti kayak kalau di organisasi itu jangan sampai kita juga hilang-hilangan gitu ya Kak di organisasinya. Terus akademiknya juga jangan sampai anjlok lah gitu ya. CK-nya berapa Kak? Waduh. Ya bagus. Atasnya lagi loh. Wah keren banget. Gak tanya aku berapa? Iya berapa dong? Berapa tuh? Ya 40 kurang dikit lah. Waduh, kok 40? 4 kurang dikit lah. Siap. 3 sama.
Yang penting angka 3 ya kak. Ya, iya. Cuma 3 ya yang penting. Enggak. Jangan. Lanjut Kak Adra. Terus gimana sih kak pandangan Kak Rara sama Kak Riza ini buat perkembangan permasetan nanti ke depannya gitu kak? Udah ada gambaran belum? Pandanganku ya, menurutku setiap orang, setiap anggota yang mengikuti kepengurusan maupun panitia dari Permaseta, keluarnya itu pasti dia punya bekal gitu loh. Kayak pasti ada yang dia ambil dari kepanitiaan maupun pengurus dari Permaseta. Tuh. Menurutku di masa depan Permaseta tuh bisa dijadiin wadah sama kayak sekarang sih, kayak bisa dijadiin wadah untuk anggota-anggotanya untuk berkembang, mulai dari soft skill yang tadi, dan juga untuk mengembangkan networking atau Udah lah. apa sih namanya? Relasi. Itu yang sama sepakat. Itu yang lagi kita bangun sebenarnya di tahun ini. Kita kan punya anggota purna, alumni, dan alumni kita kan sekarang yang ada, mereka juga beberapa mungkin ketua-umumnya sering beberapa lah di tahun-tahun yang atas itu sempat ngehubungin kita juga butuh bantuan apa enggak dan sebagainya. Itu kan artinya alumni kita, anggota purna kita kan punya kepedulian gitu sama kita. Tapi untuk saat ini kita belum ada himpunannya, maksudnya belum ada wadahnya buat mereka. Yang kita bangun sekarang itu, yang kita pengen bangun sekarang itu wadah buat mereka. Jadi supaya mereka dan kita tetap bersinergis. Berarti Gitu. nggak lepas tangan Nggak lah lepas ya, ya, Mas. tetap ada ikatan. Oke, Ika Permaseta, kita lagi bangun itu, lagi kita godok sistemnya. Jadi ikatan. nanti balik lagi ke networking tadi. Kita kan jadi setelah lulus tuh kita nggak dilepas gitu loh sebagai anggota. Kita sebagai anggota nggak cuma selesai dibangun perkuliahan, setelah lulus akan dibantu oleh alumni ini, tempat loker, beasiswa dan sebagainya gitu. Pengennya gitu. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita ini. Mungkin Sobat Super setelah menonton video ini jadi pengen nih menjadi bagian dari kepengurusan Permaseta. Aduh. Nah, gimana nih Kak cara menjadi bagian dari Permaseta? Pastinya nanti bakal ada open recruitment di awal tahun depan ya, Ja. Nanti teman-teman bisa langsung daftar. Habis daftar terus nanti pasti ada kayak berkas-berkas yang harus dikumpulin. Selanjutnya ke tahap screening. Nanti setelah screening baru ada pengumuman. Nah, kalau dari kan tadi udah dijelasin nih mengenai opreknya. Nah, kira-kira tuh benefitnya apa sih Kak kalau misalkan kita join di DPP ini? Banyak banget. Sepertinya tadi udah dijelasin Iya, kayak soft skillnya, hard skillnya terasa, relasi segala macam juga itu itu ya hal Kak. berkaitan teknis lah. Tapi satu hal yang bikin aku balik karena aku nyaman di sini Nah, sama orang-orangnya. iya. Sesuai dengan judul kita yaitu rumah ternyaman. Aku rasa kenapa sebenarnya balik lagi apa enggak itu aku balik lagi itu karena dia ketemu kakak-kakak yang bikin aku nyaman buat balik. Makanya aku balik lagi dan mau create hal yang nyaman itu buat adik-adiknya nanti juga supaya balik juga lagi gitu. Keterbatasan waktu nih, mungkin kita cukupkan nggak sih Kak Hera? Iya, terima kasih juga untuk Kak Riza dan Kak Rara yang udah meluangkan waktunya nih untuk sharing ke Sobat Super pada season 4 episode 3 kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk kalau mau join Permaseta atau pengurusan Permaseta DPP ini, jangan lupa pantau terus media sosial Permaseta yang ada di bawah sini. Nah, jangan lupa ya. Oke, sekian. Dan FYI aja nih Kak. Apa tuh? Mungkin ini akan menjadi season keempat Oh ya, dan season episode terakhir ya. Wah. Oh, nggak ada lagi berarti? Udah nggak ada Kak. Jadi lanjut di next. Tambah satu lah kalau bisa. Bahas apa ya? Kita pikir-pikir nanti ya Kak. Masih ada 3 bulan kan? Tambah satu lah berarti. Iya, nanti kita omongin nanti ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe. Oke, Dan makasih Sobat Super.